menjelaskan tentang teori Betty Newman. Teman-teman, berikut ini adalah biografi dari Betty Newman. Beliau lahir di Ohio, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 1924. Betty Newman ini punya banyak sekali pengalaman loh. Beliau pernah menjadi dosen keperawatan jiwa, konsultan pemimpin konseling, model whole person approach, serta beliau telah membuat sebuah sistem model keperawatan di Universitas California, Los Angeles. Konsep teori Betty Newman adalah konsep healthcare, di mana konsep ini menggambarkan aktivitas keperawatan yang ditunjukkan untuk penekanan penurunan stres dengan sasaran pelayanan komunitas. Konsep dasar pada model Betty Newman meliputi 1. Pendekatan holistik, 2. Sistem terbuka, 3. Fungsi atau proses, 4. Input dan output, 5. Feedback, 7. Garis pertahanan fleksibel, 8. Kesejahteraan, 9. Sakit, 10. Stresor, 11. Pencegahan sebagai intervensi. Betty Newman juga membabarkan komponen sentral dalam paradigma keperawatan. Yang pertama ada manusia, kedua kesehatan, ketiga keperawatan, dan keempat ada lingkungan. Proses keperawatan Betty Newman terdiri dari 1. Diagnosa keperawatan yang meliputi pengkajian, kedua, tujuan keperawatan yang meliputi hasil dan rencana keperawatan, yang ketiga, evaluasi yang terdiri dari intervensi aktual dan pengumpulan informasi akhir dari tahap sebelumnya. Sejarah Virginia Henderson. Virginia Henderson lahir di Kansas City pada tahun 1897.
Ia tertarik dengan keperawatan selama Perang Dunia I karena keinginannya untuk membantu personil militer yang sakit atau terluka. Pada tahun 1918, ia belajar keperawatan di sekolah perawat militer di Washington dan meraih gelar BS dan MA atau gelar pasca sarjana di bidang keperawatan pada tahun 1926. Henderson mengatakan, dalam mendefinisikan tentang keperawatan, harus memikirkan keseimbangan fisiologisnya. Oleh karena itu, Henderson menghubungkan hal tersebut dengan kegiatan sehari-hari. Ia juga berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang unik dan tidak memiliki kebutuhan dasar yang sama. Jadi, dalam pemenuhannya harus memerlukan bantuan orang lain seperti perawat. Virginia Henderson ini mempunyai konsep keperawatan yang terdiri dari 14 komponen. Yang pertama yaitu bernapas secara normal. Hal ini yang harus diperhatikan adalah bernafas secara normal itu sebagai unsur penunjang kehidupan, bukan sekedar diberikan oksigen saat sesak, namun diberikan udara yang bersih dan juga layak. Yang kedua, yaitu kebutuhan makan dan minum yang cukup. Yang ketiga, mengurangi zat-zat yang tidak berguna dalam tubuh atau yang disebut dengan eliminasi. Yang keempat, yaitu tidur dan istirahat. Mengapa? Karena manusia harus mendapatkan tidur yang nyenyak. Yang kelima, aktivitas dan pergerakan tubuh sesuai dengan postur. Seperti perawat dapat mengarahkan pergerakan pasien dengan leluasa tanpa mengganggu proses pengobatan yang sudah dijalani. Yang keenam yaitu memilih pakaian yang tepat. Yang ketujuh, mempertahankan suhu tubuh. Teori yang ke-8 yaitu menjaga kebersihan diri dan penampilan. 9. Menghindari bahaya dari lingkungan dan menghindari membahayakan orang lain. Ke-10. Berkomunikasi dengan orang lain untuk menggambarkan emosi, kebutuhan, kekhawatiran, dan opini. 11. Belajar. Karena manusia perlu memahami setiap perubahan, jadi diperlukannya belajar. 12. Bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. 13. Bermain, misalnya seperti rekreasi atau pariwisata. 14. Yaitu berkeyakinan. Hal ini tidak sekedar diartikan memiliki agama, namun lebih kepada memiliki keyakinan dan kepercayaan yang baik dan benar. Kelebihan dan kekurangan teori keperawatan Henderson. Kelebihan: pengkajian dengan melakukan pendekatan 14 kebutuhan dasar manusia dapat menginterpretasi respon pasien dengan baik. Dapat memberikan asuhan keperawatan dengan menyeluruh dan berkesinambungan berdasarkan tingkat kebutuhan dan ketergantungan pasien. Terdapat kebutuhan psikologis dan spiritual, karena menurut teori Henderson, kebutuhan manusia dan pikiran tidak bisa dipisahkan. Kekurangan: tugas perawat hanya akan ada salah satu pihak, yaitu penyembuhan atau pemulihan secara fisik saja. Tidak memuat tentang adanya riwayat kesehatan seperti riwayat kesehatan masa lalu dan keluhan pasien. Oke teman-teman, kesimpulan dari teori Henderson ini adalah 1. Perawat dapat memberikan asuhan keperawatan yang sistematis. 2. Perawat hanya membantu pasien untuk hal yang tidak bisa ia lakukan. Ketiga, meningkatkan kemandirian pasien. Dan yang keempat, memajukan keperawatan agar tidak tertinggal oleh ilmu kesehatan lainnya.